Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan membahas tentang gelar perkara yang dilakukan tadi teman-teman ya. Benar-benar di luar dugaan ahli dan pengacara dari Pak Jokowi. Yang dimana ijazah asli Pak Jokowi ditunjukkan kepada kuasa hukum teroris teman-teman. Ditunjukkanlah kepada mereka. Yang kemudian mereka melihat bahwa yang mereka permasalahkan hari ini, perdebatkan hari dengan segala macam analisa tetek bengek mereka teman-teman. Soal yang tidak ada lintasan merah cap merah itu ada terlihat jelas di sana. Soal embos dan berbagai hal yang dikatakan oleh si Panci ini teman-teman. Ditunjukkanlah kepada mereka. Maka narasi yang mereka angkat, mereka bangun hari ini untuk menggiring kemarahan publik yang dimana ya tunjukkan saja kalau memang asli, tunjukkan saja ijazahnya. Lantas ketika ijazah Pak Jokowi ditunjukkan kepada mereka, kepada kuasa hukum mereka, apakah akan seperti apa yang mereka katakan bahwa akan selesai kok kalau ditunjukkan Pak Jokowi? Nggak bakalan selesai teman-teman. Karena tujuan mereka hanya untuk menggiring terus opini masyarakat agar supaya masyarakat ini melihat bahwa Pak Jokowi adalah sosok yang sebenarnya memecah belah bangsa dengan kegaduhan, tidak mau tunjukkan. Padahal mereka yang menciptakan kegaduhan itu sendiri teman-teman. Ya, ketika ijazah itu ditunjukkan, apakah mereka akan seperti yang mereka katakan? Tidak. Ya, mereka akan terus-menerus mencari pembahasan-pembahasan untuk menciptakan kekacauan-kekacauan lagi dan kegaduhan lagi tengah-tengah masyarakat dengan asumsi dan opini yang mereka bangun teman-teman. Ya, kelompok ini memang benar-benar bejat teman-teman ya. Ya, sudah ditunjukkan. Joshua Sinambela pun hadir di sana dan pengacara Pak Jokowi luar dugaan kaget. Itu ditunjukkan padahal itu nanti mereka berkomitmen untuk ditunjukkan di pengadilan. Ya, Joshua Sinambela juga itu sebenarnya di acara Rakyat Bersuara kenapa tidak menunjukkan hasil scan asli, karena sudah ada komitmen dengan pengacara bahwa tidak akan ditunjukkan secara penuh karena itu nanti akan pembuktian ditunjukkan di pengadilan teman-teman. Kita saksikan dulu video-videonya. Ini benar-benar viral sih. Ijazah yang selama ini kita tunggu-tunggu, ijazah yang selama ini kami pertanyakan, kemudian ditunjukkan kepada kami secara terbatas. Nah, ada dua ijazah yang ditunjukkan tadi, ya, dibuka dari segel, ya, yaitu ijazah SMA Pak Joko Widodo, dan kemudian yang kedua adalah ijazah sarjana kehutanan UGM. Yang pasti ijazah Pak Si Tompel langsung nengok-nengok kiri kanan. Joko Widodo tadi itu tidak berbeda dengan apa yang selama ini beredar dan apa yang dianalisis oleh Mas Roy Suryo, Bang Rismon. Sama. Iya, tidak berbeda secara penampilan, tapi kalau detail berbeda. Ada pengacara tapi on. Ya, memang tidak berbeda kalau lihat sekilas. Akan tetapi soal kualitas atau soal kedetailan ya, soal lintasan merah cap merah itu sangat-sangat berbeda. Gimana ini pengacara ya, Roy Suryo? Roy Suryo, foto Pak Jokowinya sama, kertasnya sama, di bawahnya ada robek, ada sobek-sobek atau bercak itu ya. Kami tadi melihat tapi tidak boleh merabah. Ya, jadi clear bahwa ijazah Pak Joko Widodo ini sudah disita dan sekarang dalam penguasaan penyidik. Disitanya dari tanggal 23 Juli 2025, kemudian berita acara penyitaannya juga tanggal 23 Juli 2025, dan penetapan pengadilan terkait dengan penyitaan itu 24 Juli 2025 dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Catatan kami hari ini ada dua. Yang pertama adalah kami kecewa kenapa Pak Joko Widodo tidak hadir. Karena tadi ada 3 pelapor yang hadir, yaitu Andi Kurniawan, kemudian ada Samuel Sweken, dan kemudian ada Licumanan. Kan ada 4 pelapor. Tapi hari ini Pak Jokowi tidak hadir, kami sangat kecewa. Karena kenapa? Pak Jokowi punya kepentingan dengan laporan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan keabsahan ijazah ini asli atau palsu, tentu di sini bukan forumnya. Ya, bahkan tadi juga penyidik Polda Metro Jaya tidak membuka 13 ijazah pembanding. Jadi belum bisa kami lihat ijazah Pak Jokowi dengan 13 ijazah pembanding dibuka, ijazah Pak Jokowi nggak ditunjukkan, kalian permasalahkan. Ijazah Pak Jokowi ditunjukkan, ijazah pembanding kalian permasalahkan. Semuanya kalian permasalahkan ya. Kalian yang selama ini teriak-teriak keluar-keluar, tunjukkan dong ijazah asli Pak Jokowi. Tunjukkan dong. Sudah ditunjukkan. Saya ditunjukkan,
Ijazah pembanding yang kalian permasalahkan. Fix, no debat. Ya, mereka hanya menciptakan kegaduhan saja, teman-teman. Ya, tunjukkan saja ijazahnya kepada kami kalau memang itu asli. Kan itu gampang ditunjukkan, ditanyalah ijazah pembandingnya. Ya. Sedangkan di dalam Joshua Sinambela memberikan caption di Facebooknya seperti ini, teman-teman. Di luar dugaan saya dan kuasa hukum Jokowi, ijazah ditunjukkan penyidik di depan para peserta gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya siang ini. Ya, ditunjukkan adanya watermark. Ya, dengar ya. Itu mereka, para peserta, para kuasa hukum, si Tompel atau mereka yang hadir di sana, itu ditunjukkan adanya watermark lintasan merah di atas foto Pak Jokowi. Yang itu sangat terlihat jelas, teman-teman, lintasan merah itu. Ya, lintasan merah dan emboss yang sebenarnya sejak lama sudah saya lihat dan dapatkan dari hasil scan sebelumnya. Saya memang tidak diizinkan menunjukkan secara penuh penampakan hasil scan ijazah tersebut di publik maupun DF Talk lalu. Hanya beberapa potongan scan untuk membantah analisa abal-abal para penuduh. Sedangkan rencana awal untuk ijazah asli atau hasil scan-nya akan ditunjukkan di persidangan saja. Semoga para tersangka mulai bersiap-siap menuju jeruji besi. Siap-siap menuju jeruji besi. Ya, teman-teman ya. Jadi mereka bangun selama ini dan terus mempertahankan kebodohan mereka, mempertahankan kedegilan hati mereka soal tidak adanya watermark lintasan merah atau cap di atas fotonya Pak Jokowi, dan juga tidak adanya emboss, teman-teman ya, ditunjukkan di gelar perkara tersebut. Ya, ditunjukkan. Pertanyaannya, apakah itu akan serta-merta membuat Rosyuro tersadar bahwa selama ini dia membuat kesalahan? Tidak. Karena tujuan Roy Suryo membangun narasi-narasi sesatnya di hadapan publik dari penelitian abal-abalnya bukan untuk mengungkapkan kebenaran atau bukan untuk mencari tahu sebuah kebenaran. Ya, seseorang itu mencari tahu kebenaran karena dia ingin tahu kebenarannya seperti apa. Dan ketika dia menemukan kebenaran itu, ketika dia ditunjukkan kebenaran itu, orang yang murni ingin mencari tahu kebenaran, dia akan tersadar ya. Dia akan mengakui sebuah kebenaran itu kalau pure untuk mencari kebenaran. Tapi Roy Suryo ini adalah orang yang banyak pengamat politik menduga Roy Suryo ini banyak mendapatkan biaya yang besar untuk terus-menerus mengangkat isu ini. Coba kalian bayangkan. Di dalam debat kemarin, seorang lawan debat Roy Suryo mengatakan bahwa isu tentang ijazah ini itu selama beberapa tahun terus diangkat, nggak pernah redup, itu biayanya besar. Ya, teman-teman ya. Jadi ketika ijazah aslinya ditunjukkanlah betapa sangat terpampang nyata lintasan merah itu. Ditunjukkanlah bahwa ada emboss di sana dan pengacaranya juga agak sedikit on, teman. Sama kayak Roy Suryo ya, teman-teman. Sama mereka, teman-teman ya. Kenapa? Dia mengatakan tidak jauh beda dan sama dengan foto yang beredar dengan apa yang Roy Suryo teliti. Emang itu tidak berbeda foto dan ijazah aslinya, tapi soal detailnya. Ya, soal bagaimana yang satu kita bisa melihat dengan fisik aslinya, sedangkan yang satu itu difoto dan terpengaruh dengan pencahayaan dan segala macam perubahan warna. Misalnya hitam tidak akan terlalu jelas merahnya dilihat jika di atas hitam kalau sudah difoto. Ya, reduksi warna ataupun pencahayaan itu akan merubah kedetailan sebuah gambar yang difoto. Apalagi foto dengan kamera handphone atau kamera yang megapikselnya rendah, kualitas kameranya rendah, itu akan sangat mempengaruhi. Kalau secara kasat mata terlihat tidak beda, terlihat sama, tapi kalau soal detail itu yang menyesatkan Roy Suryo. Dia ceklah pakai inilah, pakai itulah, pakai elah dan sebagainya. Akhirnya dia sesat, dan kesesatannya
dia impartasikan kepada publik, teman-teman. Makanya publik yang percaya kepada Rozi Ruh adalah publik yang sesat. Bagaimana pendapat kalian? Cukup sampai di situ ya. Ijazah Jokowi sudah tunjukkan kepada mereka, apalagi narasi yang akan mereka bahas. Apalagi senjata mereka, pasti akan ada. Ya. Ijazah Jokowi ditunjukkan, ijazah pembanding mereka permasalahkan. Yang ditunjukkan Andi Aswan adalah ijazah-ijazah yang seangkatan dengan Pak Jokowi. Sudah ditunjukkan kepada mereka. Yang sama dengan Pak Jokowi. Ya, lantas apa lagi yang mereka suruh tunjukkan? Tunjukkan lubang hidung kalian aja. Tulis pendapat kalian soal orang-orang yang hatinya benar-benar degil ini, teman-teman. Hatinya bebal, tuh tulis di kolom komentar ya. Bikin jengkel. Saya pamit dulu. Semoga jeruji besi segera mendapatkan mereka. See you on the next video and God bless.